Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan arahan tentang tugas atau proyek akhir dari perkuliahan ini. Karena lumayan ya proyek seperti di awal perkuliahan, saya mengambil 40% dari proyek akhir ini untuk nilai perkuliahan totalnya. Ya. Ada dua proyek, yaitu proyek yang sifatnya kelompok dan proyek yang sifatnya individu ya. Oke, jadi kapan dikumpulkan nanti saya akan memberikan secara detailnya ya. Tentu ini hasil dari atau produk-produk yang pernah kita coba praktekkan atau kita tutorialkan ya di perkuliahan-perkuliahan setelah UTS. Bagaimana teknisnya ya? Oke, kita akan melihat teknisnya lebih lanjut ya di slide berikutnya ya. Nah, berikut ini adalah panduan atau ketentuan-ketentuan untuk project kelompok ya. Jadi Anda membuat bisa poster, sebenarnya juga Anda diperbolehkan untuk membuat X-banner, silakan aja. Itu bisa juga poster, bisa juga X-banner ya, sebenarnya bisa juga X-banner ya. Atau poster juga nggak apa-apa, jadi pilihannya X-banner boleh, poster juga boleh. Kalau poster ukurannya A3 ya, ukuran ininya, kertasnya A3. Kalau X-banner tentu udah ada ukuran standarnya. Berapa ukuran standarnya? Lihat lagi di materi saya yang mengenai latihan tentang X-banner ya, nanti di situ ada. Nah, satu kelompok ini maksimal 4 mahasiswa, maksimal ya. Jadi boleh nggak 3? Boleh ya. Misalkan kurang hanya 3 ya boleh ya. 1 boleh nggak? Ya 1 bukan kelompok kalau 1 ya. Satu individu, jadi harus ada temannya kelompoknya. Jadi maksimal di sini satu kelompok 4 mahasiswa. Kapan dikumpulkan terakhirnya? Ya, dikumpulkan terakhirnya ada bentuk soft copy. Ini file JPEG-nya aja ya. Sebenarnya dikirim ke email saya aja dulu ya. Ya, ke email saya iwangulia@gmail. Seminggu sebelum UAS, karena UASnya adalah 18 Januari 2021, maka seminggu sebelumnya kirim dulu ke saya, nggak apa-apa. Nanti saya akan beri masukan atau mungkin adalah yang perlu direvisi. Jadi ini sifatnya saran ya, nggak wajib ya. Yang dikirim ke soft copy-nya ke email saya itu tidak wajib sih sebenarnya. Tapi kalau Anda mau mendapatkan masukan dari saya atau nanti ada revisi dari saya supaya hasilnya bagus, silahkan kirimkan sebelum 11 Januari atau terakhir 11 Januari 2021. Oke? Nah, tentu nanti mungkin akan ada masukan, ada sedikit kritik, ada mungkin perlu direvisi sedikit. Saya tidak akan membuat, wah ini salah semua, salah ini harus dirombak total. Tidak, tentu tidak. Jadi saya akan beri masukan supaya desainnya lebih menarik gitu ya. Nah, sementara nanti hasil akhirnya, misalkan kalau Anda mau gitu ya, mau dimintai, mau direvisi atau saya kasih masukan, hasil akhirnya adalah harus dikumpul, disubmit paling lambat tanggal 18. Karena pada tanggal 18 itu sebenarnya hari di mana Anda ujian akhir juga. Ya, nanti akan ada ujian akhirnya juga tetap ya. Ujian akhir semesternya teori itu akan ada ujian akhirnya sehingga nanti itu berbarengan. Mungkin jamnya beda ya. Ini jamnya kalau yang kumpul tugas kan boleh sampai jam 23.59. Jadi tanggal 18 Januari 2021 itu sampai jam 23.59. Kemudian tema-tema poster atau tema X-banner yang Anda bisa gunakan, tema seperti bagaimana pencegahan COVID, bagaimana protokol kesehatan, bagaimana gaya hidup sehat untuk menjaga imunitas gitu ya di sini. Kemudian tema lain lagi bagaimana motivasi atau memberi semangat dalam menjalani perkuliahan online. Kira-kira seperti itu. Nah, dikirim JPG-nya ke Google Classroom. Ingat ya, ini ya, seperti ini. Ya.
Nah, selanjutnya adalah tugas individu. Bagaimana tugas individu? Kita lihat slide berikutnya. Nah, baik ya. Ini adalah atau panel project individu. Jadi kalau tadi kelompok ya, sekarang individu sendiri-sendiri. Nah, kalau tadi di project kelompok Anda menggunakan Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop ya, maka untuk project individu ini Anda wajib menggunakan Adobe Illustrator. Jadi ada dua project ini, project individu pakai Adobe Illustrator, project kelompok, grup menggunakan Adobe Photoshop. Jadi dalam project individu itu diwajibkan Anda menggunakan Adobe Illustrator. Ya, ukuran kertasnya 4 ya, dalam bentuk 4 filenya ini maksudnya ya. Kemudian Anda juga sama bisa mengirim format AI-nya Adobe Illustrator, jadi bukan JPG, Adobe AI-nya kalau disiapkan dari AI ya, kirim ke email saya, ini email Iwan @gmail.com seminggu sebelum UAS, artinya tanggal 11 Januari 2021 untuk diberi masukan dan revisi. Apa maksudnya saya memajukan seminggu? Karena nanti ketika ada masukan, ada sedikit revisi, Anda masih punya waktu untuk merevisi sedikit. Tentu saya tidak akan membuat revisi total gitu. Oh ini salah semua, harus dirombak ulang. Tidak. Tapi akan memberikan masukan supaya tadi desain-desainnya lebih menarik, lebih eye-catching dan segala macam. Ini sifatnya sebenarnya saran, sunnah lah kalau tidak wajib. Yang wajib itu Anda harus mengumpulkan hasilnya atau final project ini pada tanggal 18 Januari 2021 sampai jam 23.59 ya. Jadi kalau tadi mungkin siangnya UAS, malamnya atau sampai malam masih boleh mengumpulkan ya. Temanya tentang kisah gaya hidup sehat, motivasi menjalani kuliah online, atau Anda bagaimana membuat kemasan yang produk-produk yang apa terkait dengan gaya hidup sehat ya, kebersihan atau desain fashion segala macam, Anda boleh menggunakan itu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, Anda mempunyai 2 project, satu tugas project akhir ya, pertama tugas kelompok yang maksimal satu kelompoknya 4 mahasiswa, ukurannya A3 ya. Kemudian yang ini yang individu ukurannya A4 tapi harus menggunakan Adobe Illustrator. Project kelompok Adobe Photoshop, project individu Adobe Illustrator. Semua dimasukkan ke Google Classroom semua pada tanggal 18 Januari. Anda boleh, jadi artinya tidak diwajibkan, mengirimkan dulu seminggu sebelumnya ke email saya untuk saya kasih masukan. Sehingga nanti Anda lebih bagus lagi gitu maksudnya. Tapi kalau Anda nggak mau, ya nggak apa-apa. Tapi Anda harus tetap mengumpulkan di tanggal 18 Januari itu 2021. Karena nanti nilai Anda harus masuk. Jadi kalau yang telat-telat, mohon maaf. Nanti kalau nilainya tidak dimasukkan ya. Karena saya juga harus memasukkan itu dikasih deadline ya. Kurang lebih seperti itu ya. Saya kira cukup penjelasan saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.